Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat? Tetap semangat? Dan pastinya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah-langkahnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini berbahagia sekali. Saya kembali hadir bersama dengan teman-teman sekalian, membersamai kebersamaan teman-teman dimanapun kalian berada. Dan hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak sekali support dan dukungan dari teman-teman atas hadirnya Mas Oji channel ini. Setiap hari dari waktu ke waktu channel ini terus mengalami perkembangan, baik dari respon yang positif dan juga dukungan dari teman-teman. Semuanya saya haturkan terima kasih, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan channel ini lebih lagi bermanfaat untuk orang banyak. Dan teman-teman sekalian, hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman dalam channel ini tentang hal yang sering sekali orang ceritakan, orang bicarakan, yaitu tentang sebuah kebahagiaan. Semuanya tentu ingin bahagia. Kalau kita ditanya apakah kamu ingin bahagia, pasti jawabannya yes. Ya, saya ingin bahagia. Namun ternyata kadang-kadang definisi bahagia dari setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin bahagianya saya dengan bahagianya teman-teman di rumah pasti berbeda secara definisi. Tapi pada prinsipnya semuanya orang pasti ingin bahagia. Kalau ditanya bagaimana bahagia itu, silahkan jawab teman-teman sendiri, bahagia yang diharapkan itu yang seperti apa. Tapi hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sharing tentang 5 cara agar kita bisa hidup bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Nah, kenapa hanya 5? Ya tentu saja masih banyak cara atau mungkin jalan yang bisa kita tempuh agar kita bisa menjadi bahagia. Tapi hari ini keterbatasan waktu, kita upayakan untuk maksimal dengan hanya memberikan 5 cara bagaimana agar kita bisa hidup bahagia. Mau tahu apa cara dan bagaimana langkah-langkah agar kita bisa menempuh jalan bahagia? Yuk kita simak baik-baik. Namun sebelumnya, seperti biasa, teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru saja menemukan channel ini, terima kasih sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk mendukung dan mensupport channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan teman-teman juga bisa menuliskan komentar sekedar untuk bersilaturahmi dengan saya. Insya Allah nanti kita akan berinteraksi dan kita balas satu persatu. Nah teman-teman, yuk kita langsung saja 5 cara agar hidup kita menjadi bahagia. Boleh ya? Boleh. Yuk intronya lewat. Yang pertama, pastinya teman-teman udah pada tahu, bahagia itu ditempuh dengan cara bersyukur. Betul, bersyukur. Bersyukur ini sengaja saya tempatkan di urutan pertama supaya teman-teman tambah yakin bahwa kebahagiaan itu salah satu jalan atau caranya adalah dengan cara senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat dari Allah. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan bersyukur, padahal bersyukur itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Nah, bersyukur ini bisa kita upayakan dengan berbagai macam cara, baik itu secara lisan, secara hati, ya, maupun secara perbuatan anggota badan. Nah, tentu teman-teman sudah harus bersyukur sejak sekarang. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu, sebagaimana janji Allah, akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Itu tanda bahagia kita. Itu bagian dari upaya kita untuk lebih bahagia ya teman-teman. Jadi bersyukur diucapkan secara lisan, kita mengakui bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Bagian dari upaya kita untuk berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang sudah diturunkan kepada kita. Bersyukur dengan lisan sering kita bisa ucapkan dengan berbanyak kalimat-kalimat pujian bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bagian dari upaya untuk bersyukur kita. Nah, yang dalam hati ya kita harus mengakui. Di dalam hati sebuah persaksian bahwa Allah itulah segala-galanya yang memberikan rezeki dan nikmat kepada kita. Melalui hati dengan persaksian dan kesadaran diri kita bahwa segala nikmat ini adalah turun dari Allah, pemberian dari Allah, sebuah kemurahan yang Allah turunkan kepada kita melalui nikmat-nikmatnya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Nah, dengan bersyukur itulah maka kebahagiaan itu terwujud di dalam diri kita. Dengan perbuatan, nah banyak apa-apa yang bisa kita lakukan dengan anggota badan kita, menggunakannya dengan benar. Kita diberikan anugerah tangan, kita diberikan anugerah mata. Dengan harta yang kita miliki, kita gunakan dengan baik dan benar, supaya ini bagian dari bentuk rasa syukur kita. Maka bersyukurlah, pasti kamu akan bahagia. Yuk teman-teman, kita syukuri segala nikmat-nikmat dari Allah. Itulah salah satu kunci dari jalan kita menuju kebahagiaan. Yang kedua, apa yang kedua teman-teman ketika kita ingin menuju kepada jalan kebahagiaan? Caranya yang kedua ternyata adalah jangan sering melihat ke atas. Sering-seringlah melihat ke bawah.
Yuk dilihat teman-teman yang di bawah ada apa. Nah, maksudnya adalah jangan sering kita melihat kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain di atas kita. Ketika seseorang lain mendapatkan nikmat yang lebih tinggi dari kita, yang lebih jauh lebih baik dari kita, kalau kita sering melihatnya, tentu ada rasa ambisi di dalam diri kita, ambisi yang ingin kita wujudkan. Boleh-boleh saja berambisi, tapi ketika kita melihat orang lain, yang timbul nanti malah penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dan sebagainya. Maka yang ideal adalah tidak terlalu sering kita, atau janganlah sering-sering kita melihat yang atas di atas kita. Malah justru anjurannya adalah bagaimana agar kita sering-sering melihat di bawah kita, saudara-saudara kita, orang-orang lain yang mungkin jauh kurang beruntung dari kita secara kenikmatan rezeki mungkin ya. Dan ini menjadi rumus yang harus kita lakukan agar kita hidup menjadi lebih bahagia. Memiliki impian, memiliki ambisi, memiliki keinginan itu boleh-boleh saja, tidak dilarang supaya kita lebih semangat teman-teman. Tapi kadang-kadang ketika ambisi kita tidak tercapai, sedangkan orang lain kenapa lebih banyak dapatnya, kenapa dia pangkatnya lebih tinggi mungkin, kenapa karirnya lebih sukses padahal kayaknya biasa-biasa saja. Nah ini kadang-kadang kita lupa melihat yang atas-atas terus, yang teman saya baru saja berganti handphonenya, kenapa saya biasa aja. Ya, ada yang mungkin tetangganya membeli kendaraan, membeli mobil baru, kita melihat, dan ini menjadi penyakit hati tentunya kalau kita tidak siap ya. Makanya jangan sering-sering melihat ke atas, jangan terlalu sering melihat orang-orang yang memiliki kelebihan dari kita. Coba sesekali kita juga harus lebih sering melihat ke bawah. Saudara kita yang hari ini mungkin jauh belum beruntung dari kita, mungkin saudara kita masih belum memiliki pekerjaan yang tetap misalnya, mungkin saudara kita atau tetangga-tetangga kita untuk kehidupan sehari-harinya masih jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Ini kalau kita bisa lakukan, maka akan tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jangan terlalu sering kita melihat ke atas, lebih sering-seringlah kita melihat di bawah kita. Yang ketiga teman-teman, nah ini masih kelanjutan daripada tadi yang kedua ya. Yang ketiga adalah jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan maksudnya membanding-bandingkan hidup kita. Kenapa saya begini, kenapa dia begitu ya, maksudnya mungkin orang lain ada yang lebih beruntung dari kita secara finansial, secara rezeki, secara kehidupan ya, secara kebahagiaan. Kadang kalau kita melihat mereka dan membandingkan dengan diri kita, ini yang timbul adalah rasa tidak bersyukur itu tadi. Lanjutan yang tadi, ketika kita melihat yang atas-atas, melihat yang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, kita tidak melihat diri kita, maka jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki kehidupan masing-masing, setiap orang sudah diatur rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kita kok langsung membanding-bandingkan dengan orang lain secara kehidupan. Kenapa dia sukses, saya belum misalnya. Kenapa karirnya bagus, kenapa keluarganya lebih bahagia di sana, saya di sini kenapa seperti ini. Itu membanding-bandingkan. Secara motivasi sebatas untuk agar kita bisa lebih baik dari orang lain, agar kita bekerja lebih bagus, beribadah lebih bagus, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau terus-terusan kita kemudian melihat sisi orang lain dan membandingkannya dengan kehidupan kita, tidak perlu teman-teman. Jadi itu adalah upaya agar kita untuk terus bisa bahagia dengan cara jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki kehidupan masing-masing, setiap orang memiliki upaya, ikhtiar, memiliki rezeki, memiliki nikmat yang sudah Allah atur, sehingga tidak perlu kita membanding-bandingkan. Kenapa ya, kita dulu satu kelas loh, padahal satu kelas, pinternya juga pinter aku, kenapa sekarang jauh lebih sukses kamu ya? Ini membanding-bandingkan, maka nggak perlu ya. Allah sudah mengarahkan, Allah sudah mengatur bagaimana diri kita dan juga orang lain. Maka yuk stop kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kan nggak baik yang membanding-bandingkan. Dibanding-bandingin juga kita nggak mau kan. Nah, maka janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain secara kehidupan. Biarlah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tetap kita istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari orang lain. Yang keempat, nah apa teman-teman yang keempat jalan menuju ke kebahagiaan? Cara yang keempat adalah dengan hidup sederhana. Keren gak? Ternyata teman-teman banyak orang mengatakan bahagia itu sederhana. Ya betul, bahagia itu sederhana, yaitu hiduplah sederhana, maka kalian akan bahagia. Maka yang saya maksud bahagia itu sederhana ya, kita mengikuti pola hidup yang tidak usah berlebih-lebihan,
tidak usah bermewah-mewahan meskipun ada kemampuan itu. Tetapi kalau kita bisa mengikuti pola hidup yang sederhana yang Rasulullah tuntunkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan, maka kebahagiaan ini akan terus menyertai kita bersama keluarga kita. Maka tidak perlulah kita bersombong diri untuk bermewah-mewahan, memamerkan harta, memamerkan kesuksesan yang kita miliki. Sederhana saja, maka kita akan bahagia. Bahagia itu sederhana, orang sering mengatakan seperti itu kan. Nah, cukup dengan bersyukur, menjalani hidup apa adanya, ya cukup sajalah. Apa-apa yang kita inginkan cukup dan bisa terbeli. Nah, itu kan keren. Jadi, teman-teman, bahagia itu dilakukan dengan salah satu caranya, yaitu hidup dengan sederhana. Karena kenapa? Karena kesempitan hidup yang kita alami kadang-kadang itu bukan karena kita tidak mampu atau karena kekurangan yang kita miliki, tetapi karena gaya hidup yang terus naik dari diri kita. Maka yuk teman-teman, jangan sampai kita tertipu dengan kemewah-mewahan, dengan sikap yang selalu ingin tampil lebih baik. Yang kelima, nah apa teman-teman yang kelima? Yang kelima ternyata adalah agar kita tetap bahagia, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka atas segala yang kita alami, atas kehidupan yang kita jalani. Berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah sudah mengatur hidup kita, Allah sudah menjadikan diri kita dengan segala kenikmatan yang kita miliki, maka kita menjadi lebih bahagia. Karena Allah pasti akan memberikan rezeki atas segala upaya-upaya dan ikhtiar yang kita miliki. Kalau bahasanya yang kemarin sempat kita bahas adalah qanaah, kita pasrahkan diri kita dan percaya bahwa Allah itu maha baik, percaya Allah itu maha pengasih, memberikan banyak sekali rezeki-rezeki kepada kita selama ini. Percayakan saja kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ini rumus yang mesti harus kita jalani sebagai cara untuk jalan menuju ke kebahagiaan. Jadi teman-teman, berbaik sangka kepada Allah itu mutlak bagi kita, karena sejatinya Allah sudah mengatur hidup kita. Allah sudah memberikan banyak sekali hal-hal yang tentu pastinya akan berakibat baik untuk kita manakala kita pandai mengelola, pandai bersyukur, pandai untuk terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka kamu akan bahagia. Nah, itu tadi teman-teman 5 kunci atau 5 jalan kebahagiaan yang bisa kita tempuh tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Kuncinya adalah kebahagiaan itu harus kita kelola dengan sebaik mungkin. Hati kita, diri kita, jiwa kita harus senantiasa memiliki definisi kebahagiaan yang arahnya bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat itulah sejatinya kebahagiaan yang sebenarnya. Yuk kita berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa kita raih dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya dengan 5 cara yang sudah kita uraikan tadi. Baik teman-teman, ini mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini, sekedar untuk berbagi, sharing, menambah motivasi dan inspirasi bagi kita di channel yang kita kembangkan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan teman-teman, dan mari tetap kita dukung channel ini dengan cara untuk senantiasa menikmati konten demi konten dan juga membagikan kepada orang agar semakin hadir kemanfaatan atas adanya channel ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, sekali lagi kita ingatkan untuk terus support dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Juga bisa tuliskan komentar. Teman-teman yang lain, terima kasih sekali lagi atas segala dukungannya. Mohon pamit, terima kasih atas segala dukungannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.